Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afi Maskur Nazemi dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 19650006 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem penerimaan musyrik-musyrifah dan murabi-murabiyah ma'had pada mata kuliah praktikum basis data. Jadi apa sih yang melatar belakangi saya dalam membuat program atau membuat judul ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya Mahad Sunan Ampel Al-Ali merupakan sebuah lembaga yang berdiri di kawasan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Fungsi adanya Mahad sendiri adalah untuk memberikan resonansi dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang ilmiah, religius, sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap pembentukan lulusan yang intelek, profesional, sejak tanggal 26 Agustus 2000. Nah, Mahad Sunan Ampel Al-Ali ini dikhususkan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diwajibkan untuk tinggal di asrama atau ma'had selama 2 semester atau 1 tahun. Struktur organisasi dari Mahad Sunan Ampel Al-Ali ini terdiri dari mudir atau kepala ma'had, pengasuh mabna, di bawahnya lagi ada murabi-murabiyah mabna, di bawahnya lagi ada musyrik-musyrifah mabna, dan mahasantri. Setiap tahunnya, Pusat Ma'had Al-Jami'ah membuka open recruitment musyrik-musyrifah baru dan juga murabi-murabiyah baru. Dengan adanya open recruitment pengurus baru atau musyrik-musyrifah Mahad Sunan Ampel Al-Ali, saya berkeinginan untuk membuat sebuah sistem penerimaan musyrik-musyrifah dan murabi-murabiyah ma'had dengan mengimplementasikan basis data yang telah saya dapatkan selama pembelajaran mata kuliah praktikum basis data. Nah, untuk ERD atau Entity Relationship Diagram dari program ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini terdiri dari 7 entitas, yaitu user mahasantri, user admin, user murabi, data murabi-murabiyah, mapna, status, dan data musyrifah, di mana setiap entitas ini memiliki atributnya masing-masing. Contoh saja, user mahasantri itu memiliki atribut kode NIM dan password. Kode NIM yang mana kode NIM ini menjadi primary key atau primary key. Ya, yang selanjutnya yaitu user admin memiliki atribut kode ADM, password, kode NIM, dan kode NIC. Selanjutnya, user murabi memiliki atribut kode NIC dan password. Selanjutnya, data murabi-murabiyah memiliki atribut nama, kode NIC 1 yang menjadi primary key, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan umur. Selanjutnya, data musyrik-musyrifah yang memiliki atribut nama, kode NIM 1 yang menjadi primary key, terus jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP, asal mapna, semester, jurusan, dan fakultas. Setelah itu, entitas status memiliki atribut nama, kode NIC 1, kode NIM 1, kode ADM, nama mapna, kode mapna, dan keterangan status. Untuk mapna sendiri, entitas mapna sendiri itu memiliki atribut kode mapna, nama mapna. Nah, dari 7 entitas ini itu saling berhubungan atau memiliki relasi. Seperti contoh, entitas user mahasantri memiliki sebuah relasi atau hubungan dengan entitas data musyrifah, di mana user mahasantri ini bisa melakukan pendaftaran atau bisa mendaftarkan diri sebagai pengurus musyrik-musyrifah dengan one relation. Maksud dari one relation ini adalah satu user mahasantri hanya boleh mendaftar 1 kali dalam tahun itu. Terus user mahasantri juga memiliki entitas atau hubungan dengan memiliki sebuah hubungan atau relasi dengan entitas status, yaitu dengan melihat. Jadi user mahasantri ini bisa melihat statusnya dengan one more or zero relation, di mana user mahasantri ini bisa melihat statusnya diri sendiri maupun orang lain, asalkan mahasantri tersebut mengetahui ID dari orang yang ingin dilihat itu. Setelah itu, user mahasantri juga bisa mendapatkan mapna, memiliki hubungan atau relasi dengan entitas mapna, yaitu mendapatkan.
User Murabi memiliki relasi dengan entitas data murabiyah, yaitu mendaftar. Sama dengan user mahasantri, di mana satu user murabi hanya bisa mendaftar satu kali. User murabi juga bisa melihat status. User murabi juga memiliki relasi dengan makna, yaitu mendapatkan. Terus user admin memiliki relasi atau hubungan dengan status, di mana yaitu hubungannya adalah akses edit. Oke. Terus ini adalah merupakan ERD dalam bentuk tabel. Nah, ini relasi antar tabel ini merupakan primary key dengan foreign key. Di dalam user mahasantri terdapat primary key, kode NIM yang mempunyai hubungan dengan user admin melalui kode NIM juga foreign key. Yang di sini menjadi primary key, yang di sini menjadi foreign key. Juga dengan user murabi, kode NIC menjadi primary key, yang di kode NIC yang di user admin menjadi foreign key. Oke, seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya yang saya buat itu adalah membuat di MariaDB. Membuat apa? Yaitu membuat database, membuat tabel, dan mengisi data-data yang perlu diisi terlebih dahulu di dalam database. Jadi di sini saya membutuhkan, tadi kan ada 7 entitas. Jadi di sini saya juga membuat 7, yaitu data murabi tabel, 7 tabel, yaitu data murabi murabiyah, data musyrifah, tabel makna, tabel status, tabel user admin, tabel user mahasantri, dan juga tabel user murabi. Nah, untuk user admin, tabel user admin di sini saya sudah mengisinya, sudah mengisi values-nya atau datanya di dalam tabel itu, di dalam tabel user admin. Juga dengan user mahasantri sudah saya isi, user murabi juga sudah saya isi, dan juga mapna. Nah, mapna ini dengan kode mapna sudah saya isi juga, yaitu dengan mapna Sinaim, Holden, dan Fatimah. Nah, untuk data musyrifah ini sudah saya isi dengan satu data, yang mana data ini menjadi admin. Data admin ini akan berguna pada nanti ketika saya butuhkan dalam mengisi status, kolom status. Juga dengan data murabi murabiyah di sini juga sudah saya isi dengan kode NIC 999, yang mana data ini atau kode ini berguna sebagai admin dan saya butuhkan dalam ketika saya memasukkan status. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengisi data ke user mahasantri, di user mahasantri ini. Dengan values 19 kita isi. Oke, ini kita copy aja langsung. Ini values. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk mengisi data ke tabel user murabi. Values dengan nilai oke, terus kita insert lagi ke user B values. Oke, kita lihat datanya udah masuk apa belum dengan di select from user mahasantri. Oke, sudah masuk. Kita select from untuk yang user murabi. Nah, oke, ini sudah masuk ya. Oke, kita lanjut ke NetBeans-nya. Di NetBeans ini saya membuat satu project database,
yang mana di dalamnya terdapat package dan 2 package untuk foto, package foto dan package project database. Yang package foto ini saya khususkan untuk buat nampung foto-fotonya saja, dan untuk ini adalah kelas-kelas yang akan kita butuhkan, yang saya butuhkan. Terdapat kelas admin login, admin page, data murabi, data musyrif, main page, murabi daftar, murabi login, murabi page, musyrif daftar, musyrif login, musyrif page, setting makna, setting status, dan koneksi. Nah, kelas koneksi ini yang berguna untuk menghubungkan admin ke database-nya. Oke, sekarang kita coba langsung untuk menjalankan programnya. Oke, jadi misal kita langsung melakukan pendaftaran ya, musyrif. Kita login sebagai musyrifah. Kita masukkan tadi dengan passwordnya. Oke, jadi kita berhasil masuk ke user Mahasantri, dengan satu user Mahasantri. Kita coba melakukan pendaftaran musyrifah. Oke, ini dengan nama, dengan NIM tadi, NIM pastinya, Ahmad, kita isi Gresik, tempat tanggal lahir, nomor HP, asal makna kita isi Ibnu Rusdi, semester 3 kita isi biologi. Oke, kita daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Kita keluar lagi, kita untuk masuk ke login ke halaman musyrifah dengan user Mahasantri yang berbeda untuk melakukan pendaftaran. Kita login, kita melakukan daftar dengan nama, dengan NIM tadi, dengan alamat, oke, laki-laki kita isi medisina, jurusannya kita isi kimia, daftar. Oke, kita keluar lagi dan kita masuk ke halaman musyrifah. Kita melakukan pendaftaran dengan nama lengkap. Oke, sekarang ini namanya cewek. Dengan NIM tadi, alamatnya nomor HP, oke, perempuan dari Mabna Ummu Salamah, jurusan semester 3 dengan jurusan misal sastra Arab, berarti ini humaniora, daftar. Oke, kita keluar lagi, kita masuk sebagai musyrifah. Ini yang terakhir, user yang terakhir. Melakukan pendaftaran dengan nama lengkap. Oke, dengan NIM kita masukkan NIM yang tadi, alamatnya oke, sama aja, Bang, ini tanggal lahir yang berbeda, 10/5 tahun. Oke, dengan nomor HP, perempuan asal mapnya Khadijah, semester 3 kita isi matematika, daftar. Oke, sekarang kita mencoba untuk login sebagai murabi-murabiyah. Oke, kita murabi-murabiyah, kita masukkan kodenya, kode ID.
Jadi ini adalah tampilan dari Murabi Murabiyah setelah kita melakukan login. Kita melakukan pendaftaran. Oke, kita masukkan dengan nick tadi. Kita alamat Madura. Oke. Nomor HP. Kita kasih umur 23. Oke, daftar. Oke, kita keluar, kita masuk sebagai Murabiyah lagi dengan user yang berbeda. Oke, kita isi nama lengkapnya Nurjihan dengan nick tadi, dengan alamat kita samakan aja. Madura. Nomor HP. Umur 23. Ini jenis kelaminnya laki-laki. Daftar. Oke, kita keluar lagi, kita masuk sebagai Murabiyah dengan user yang berbeda. Kita melakukan pendaftaran. Ini sekarang kita cewek atau perempuan. Dengan ini kan tadi alamat. Oke, Malang. Tanggal lahir Malang 30/04. Nomor HP-nya. Oke, ini jenis kelaminnya perempuan, umurnya 23. Daftar, kita keluar lagi. Ini adalah user yang terakhir yang kita daftarkan. Oke, kita melakukan pendaftaran. Kita kasih nama lengkap Laha Lihra dengan nick yang tadi, alamat Dayu, tempat tanggal lahir Dayu 08. Oke, dengan nomor HP. Jenis kelamin perempuan, umurnya 23. Daftar. Oke. Sekarang kita masuk sebagai login sebagai admin untuk mengatur kayak seperti mengatur status penerimaan dari pendaftaran Murabiyah tadi dan musyrifah. Kita masuk ke admin dengan user ID-nya 45. Nah, di admin ini, admin itu memiliki hak akses. Yang pertama, admin bisa melihat data musyrifah, bisa melihat data Murabiyah, bisa melakukan setting status, dan juga bisa melakukan setting mapna. Admin bisa melihat data musyrifah yang tadi mendaftar, yang tadi melakukan pendaftaran. Nah, kita tampilkan. Nah, ini adalah daftar dari musyrifah yang melakukan pendaftaran tadi. Ada 5. Karena ini adalah berfungsi sebagai admin yang nanti berguna dalam melakukan setting status. Nah, kita juga admin juga bisa mengetahui jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar yaitu laki-laki ada berapa? Ada 3. Ya, ada tempat tanggal lahir, gender, ini gender laki-laki. Perempuan juga bisa terdeteksi. Kalau yang perempuan ini jumlah yang mendaftar itu 2. Admin juga bisa melakukan pencarian sebuah data, yaitu dengan memasukkan NIM. Coba kita mencari NIM. Oke, kita tekan cari. Nah, akan muncul di bawahnya bahwa dengan NIM 1965006 ini ada atau telah melakukan pendaftaran. Oke, kita balik lagi. Admin juga bisa melihat data Murabiyah. Nah, data Murabiyah ini sama dengan data musyrifah.
di mana admin bisa melihat semua data murabi murabiyah yang telah melakukan pendaftaran. Admin juga bisa melihat jumlah dari pendaftar. Yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Admin juga bisa mencari sebuah data dengan cara memasukkan nick dari pendaftar. Misal kita ingin mencari ini 98. Kita cari. Nah, maka akan muncul di bawahnya bahwa dengan nick 789098 ini ada di data murabi murabiyah. Nah, untuk setting status. Di sini admin memiliki hak akses untuk melakukan setting status. Setting status maksudnya adalah di mana misal tadi kan ada 3 mahasantri yang daftar sebagai musyrifah. 4 mahasantri ya. 4 mahasantri yang melakukan pendaftaran musyrifah. Nah, admin bisa mengaturnya, status penerimaannya. Apakah keempat itu diterima atau ditolak. Nah, oke, kita masukkan kode adminnya dulu. Tadi kan kode adminnya 45. Kita masukkan nama lengkap. Ini nama lengkap dari data musyrifah ini ya. Oke, jadi ini kan yang pertama kita menyeting itu dulu, menyeting musyrifah atau menyeting penerimaan musyrifah. Kita ambilkan dulu. Oke, jadi ini adalah namanya, kita masukkan dengan NIM-nya Muhammad Ali itu. Terus nick. Nah, ini nick. Nick tadi kan ada yang data murabi murabiyah. Nah, nick ini akan berguna ketika saya memasukkan atau menyeting status penerimaan musyrifah atau murabi murabiyah. Oke, kita keluar. Kode maknanya ini berhubung ini laki-laki, maka kita masukkan atau kita tempatkan Muhammad Ali ini ke pengurusan mapna laki-laki juga. Dengan nama mapna tadi adalah Ibnu Sina. Kita kasih status diterima. Oke, kita simpan. Terus kita simpan. Kita masukkan lagi. Tadi kan ada yang namanya ini Aki Maskur. Ini kita masukkan NIM-nya, kode mapnanya. Misal kita masukkan dia ke Ibnu Khaldun. Oke, statusnya diterima. Oke, berhasil. Kita masukkan lagi. Ini tadi yang perempuan ya. Oke, tadi NIM-nya Noviva 8. Oke, kode mapnanya kan ini perempuan. Jadi ini 113 dengan nama Fatimah. Oke, kita simpan, diterima. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini akan muncul data musyrifah yang telah kita atur statusnya, apakah mereka diterima atau ditolak. Oke, kita juga bisa menghapus data musyrifah apabila ada yang salah. Misal ternyata Muhammad Ali ini tidak diterima, maka bisa kita hapus. Kita masukkan. Oke, kita hapus. Nah, berhasil dihapus. Kita back dulu, terus kita lihat data benar. Kita masukkan admin tadi. Kita lihat setting status. Kita tampilkan. Nah, Muhammad Ali udah terhapus. Oke. Sekarang kita akan mengatur murabi murabiyah. Kita atur status penerimaannya ya. Tadi nama lengkapnya murabi Maulidi dengan NIM. Nah, NIM-nya ini tadi kan kita pakai
NIM yang ini karena ini akan menjadi admin. Kita kasih dengan kode nick dari Ali Maulidi ini tadi adalah, nah, oke, untuk kode nicknya Ali Maulidi ini 6789. Oke, kita taruh Ali Maulidi ini kita mau jadikan murabi di mana? Misal kita jadikan murabi di Mabna Ibnu Sina. Nama Mabna Sina. Nah, kita statuskan diterima. Kita simpan. Oke, terus kita masukkan lagi, misal kita masukkan yang cewek Nur Halisa dengan NIM yang sama, nicknya ini adalah 23. Oke, kode mapnya, karena berhubung Nur Halisa ini cewek, maka kita jadikan dia menjadi murabiyah mapna cewek juga, yaitu tadi Fatimah, mapna Fatimah, yaitu dengan kode 113. Oke, simpan diterima. Oke, kita back dulu. Oh, ini kita keluar dulu. Ini kita back dulu. Kita lihat di setting status. Kita tampilkan. Nah, ini nama, ini diterima. Oke, dengan kode nick, dengan ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk setting mapna sendiri, admin bisa melakukan setting mapna, yaitu dengan menambahkan kode mapna atau nama mapna. Ini kan tadi kan sudah ada kode mapnanya. Ada 3 mapna yang telah saya inputkan di awal, yaitu nama Ibnu Sina, mapna Ibnu Khaldun, dan mapna Fatimah. Sekarang saya ingin menambahkan 1 mapna lagi, misal 1 mapna cewek 114 dengan nama mapna Ummu Salama. Oke, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita back terlebih dahulu, kita setting mapna, kita tampilkan. Nah, Ummu Salama ini ada di Ummu Salama ini sudah berhasil kita inputkan. Oke, sekarang kita home lagi. Sekarang kita coba untuk melihat status penerimaan. Oke, musuh musibah ya. Kita masuk sebagai Muhammad Alfi Maskur tadi 19. Oke, kita lihat status Muhammad Alfi Maskur ini apakah diterima apa enggak. Kita masukkan NIM-nya. Oke. Nah, ternyata Alfi Maskur ini diterima. Oke, seperti itu. Itu juga kita ketika login menjadi murabi-murabiyah, untuk melihat status, kita masukkan dulu. Oke. Kita login, kita untuk melihat status, kita masukkan kode nicknya. Nah, kita cek. Nah, ini Ali Maulidi ini diterima. Oke, jadi kesimpulannya dari program ini yang saya buat ini adalah, basis data itu merupakan suatu kumpulan informasi atau data-data. Basis data layaknya sebuah perpustakaan yang menyimpan beberapa buku dari berbagai kategori, di mana satu buku menyimpan berbagai data. Demikian juga dengan basis data. Basis data menyimpan sebuah informasi yang di dalamnya terkandung serpihan-serpihan data. Basis data memiliki banyak manfaat untuk menyimpan suatu informasi maupun data-data. Misal saja, basis data dibutuhkan dalam sistem penerimaan musyrik musyrifah dan murabi-murabiyah ma'had dalam menyimpan data atau identitas diri dari pendaftar. Ya, program ini sangat membantu bagi ma'had dalam hal open recruitment musyrik musyrifah dan murabi-murabiyah. Saya menyadari bahwasannya program ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sebagai pembuat program ini sangat terbuka untuk menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun dan memperbaiki program ini untuk menjadinya lebih baik lagi. Menurut saya cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.